Shalom. Shalom. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama tentang puasa dan pantang. Nah, sekarang kita akan ngobrol bersama Frater nih. Frater, silakan memperkenalkan diri. Oke, nama saya Frater Arnold Wangge. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, Jakarta. Saya mengambil fakultas atau program studi ilmu teologi. Sekarang saya sedang mengerjakan skripsi semester 8. Jadi ini Frater Arnold, dia berkuliah di STF Triarkara ya, Frater? Ya, benar. Sekolah Tinggi Filsafat, sekarang dia semester 8 dan sebentar lagi akan berangkat ke Filipina. Ya. Iya. Filipina dong dia. Oke. Nah, sekarang kan ini kita masuk ke topik ya, Frater ya. Masuk ke topik nih. Kita kan masuk masa prapaskah nih, ada puasa dan pantang. Kira-kira sejarah dari berpuasa dan berpantang itu seperti apa sih, Frater? Oke, jadi dalam gereja Katolik kita memiliki kebiasaan atau tradisi yang sangat baik, yaitu berpuasa dan juga berpantang pada masa prapaskah untuk menjelang atau kita menyongsong hari raya kebangkitan Kristus pada Paskah nanti. Di dalam gereja Katolik sebenarnya apa yang kita lakukan itu merupakan tradisi yang kalau ditelusuri dalam sejarah sudah lama sekali dilakukan. Kalau kita lihat dalam Alkitab dijelaskan beberapa kebiasaan orang-orang Israel, misalnya dengan mengoyakkan pakaian mereka berpuasa dan juga mereka mengekspresikan tanda penyesalan mereka ketika mereka berdosa melawan Yahweh. Lalu kemudian kebiasaan atau tradisi berpuasa itu terus dilakukan oleh orang-orang Kristen perdana yang walaupun mengungkapkan diri mereka sebagai pengikut Kristus tetapi masih memiliki akar kebiasaan Yahudi, yaitu berpuasa. Nah, dalam perkembangan abad-abad berikutnya, kebiasaan puasa ini kemudian terus-menerus dilakukan dengan banyak modifikasi. Kalau kita lihat dalam abad pertengahan, dalam tulisan Santo Thomas Aquinas misalnya, di situ dituliskan bahwa beberapa makanan yang terbuat dari susu, terbuat dari telur itu tidak dianjurkan untuk dimakan pada masa prapaskah. Jadi berdasarkan sejarah sebenarnya ini bukan sesuatu yang ada tiba-tiba, bukan juga merupakan sesuatu yang diciptakan atau dibuat-buat oleh gereja Katolik, tetapi sebenarnya sudah ada sejak zaman bangsa Israel, kemudian diteruskan oleh pengikut-pengikut Kristus pada masa Kristenan perdana dan diteruskan oleh gereja pada saat ini. Gitu. Berarti emang sejarahnya ini dari lama Ya, benar. diteruskan lagi ya. Oke. Kemudian Frater, perbedaan antara puasa dan pantang itu seperti apa sih kira-kira? Oke, jadi puasa dan juga pantang. Saya tambahkan dulu, sebenarnya Yesus juga melakukan puasa. Jadi kalau kita lihat dalam Injil Sinoptik, sebelum Yesus memulai masa atau karirnya sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang pengajar waktu itu, dia menepikan diri, dia pergi ke padang gurun, lalu kemudian dia berpuasa di sana selama 40 hari. Dan angka 40 hari itu kan merupakan angka yang sangat simbolik dalam agama Kristen dan juga dalam agama Yahudi, menyatakan suatu kesempurnaan. Perjalanan panggilan bangsa Israel juga terjadi selama 40 tahun. Dan itu sebenarnya yang kita lakukan saat ini juga, yaitu berpuasa dan berpantang selama 40 hari menjelang Paskah yang akan kita rayakan nanti. Apa perbedaan antara pantang dan puasa? Sebenarnya perbedaannya itu terletak pada cara kita berpantang dan juga berpuasa. Kalau dalam agama lain kita sudah sangat familiar ya, tentu saja saudara-saudari kita yang muslim punya kebiasaan berpuasa yang diawali dengan makan pada pagi hari, lalu kemudian mereka akan menahan diri untuk tidak makan selama sepanjang hari dan kemudian ditutup dengan nanti berbuka bersama pada petang hari. Nah, kalau puasa dalam agama Katolik sendiri itu adalah satu praktek di mana kita makan kenyang dalam satu hari. Maksudnya kita makan kenyang dalam sekali momen makan atau peristiwa makan bersama dengan keluarga misalnya. Jadi dalam gereja Katolik sendiri masa prapaskah diawali dengan hari Rabu Abu. Dan pada hari Rabu Abu kita berpuasa dan kita berpantang. Puasa di situ
maksudnya dalam hari Rabu Abu kita hanya makan sekali kenyang. Jadi bukan kenyang sekali, tapi sekali kenyang. Jadi saya tidak mau makan kenyang sekali nih, tapi saya cuma mau makan sekali kenyang. Jadi orang-orang bisa memilih untuk makan sekali kenyang pada misalnya pada makan pagi atau makan siang ataupun juga makan malam. Misalnya makan pagi dan makan siangnya belum kenyang nih. Nah, makan malamnya dikhususkan untuk makan kenyang. Jadi itu memilih salah satu ya. Jadi itu puasa. Dan kebiasaan puasa itu atau praktik puasa itu hanya kita laksanakan 2 kali dalam masa Prapaskah, yakni dalam hari Rabu Abu dan juga hari Jumat Agung. Lebih daripada itu, seseorang bisa melakukan masa puasanya atau bisa melaksanakan praktik puasanya sendiri kalau dia mau. Nah, bedanya dengan pantang adalah pantang lebih kepada suatu usaha untuk menolak kenikmatan duniawi dengan cara kita tidak makan misalnya makanan-makanan dari daging. Ataupun juga kita bisa berpantang melakukan sesuatu yang sangat kita senangi, yang membuat kita tergantung. Misalnya berpantang merokok ataupun juga berpantang yang lain. Nah, itu juga bisa sebenarnya kita lakukan. Nah, kalau puasa hanya dilaksanakan dalam 2 kali sepanjang masa Prapaskah, yakni Rabu Abu dan juga Jumat Agung. Kalau berpantang kita laksanakan selama setiap Jumat dalam masa Prapaskah itu sendiri. Jadi kalau dihitung Jumat pertama sebelum minggu Prapaskah pertama, kemudian ada Jumat pada minggu Prapaskah yang kedua sampai kemudian minggu Prapaskah yang kelima. Berarti pantang itu dia lebih ke menahan dari kesenangan-kesenangan yang membuat kita ketergantungan ya berarti. Benar. Jadi buat kalian yang suka main sosial media, pantang guys, pantang. Oke. Kemudian siapa aja sih Frat yang kira-kira diwajibkan untuk berpantang dan berpuasa dan siapa yang Oke lah ini nggak apa-apa kalau nggak puasa nggak pantang gitu. Jadi dalam Gereja Katolik sendiri berdasarkan konferensi para uskup itu sudah ditetapkan bahwa yang berpantang dan juga yang berpuasa itu punya syarat masing-masing. Yang berpantang adalah semua orang dewasa. Jadi misalnya kalau kamu sudah berusia 14 tahun ke atas, sudah lebih, sudah bisa sudah memiliki sense kedewasaan itu, sebenarnya bisa melakukan pantang itu. Dan mengikat sampai dengan ketika kamu mengalami masa tua yang memang sudah punya ketentuan-ketentuan medis ataupun juga persyaratan-persyaratan medis, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, itu berkaitan dengan pantang. Berbeda lagi dengan puasa. Puasa itu diwajibkan untuk semua orang yang berusia 14 tahun sampai dengan 60 tahun. Lebih daripada itu mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Gitu. Jadi itu adalah syaratnya. Nah, untuk orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit atau track record medis yang agak kurang mendukung dalam masa puasa atau masa Prapaskah, sebenarnya tidak diwajibkan untuk mengikuti puasa dan pantang secara penuh, tetapi boleh mencoba untuk mengikuti masa puasa dan juga pantang itu berdasarkan dengan penyesuaian atau berdasarkan misalnya saya akan tidak bisa makan nih kalau misalnya maksudnya harus makan penuh setiap hari gitu kan. Mungkin dia bisa makan penuh tetapi dikurangi porsi makannya gitu. Jadi selain yang ada ketentuan tadi itu diwajibkan untuk berpantang dan juga berpuasa. Oke. Kalau misalnya puasa dan pantang itu tidak dilakukan nih, kira-kira boleh nggak sih nggak dilakuin kayak gitu? Oke, jadi ini kita berbicara mengenai suatu praktik ataupun juga tradisi, sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban dalam menjalankan praktik ataupun juga kebiasaan dalam gereja. Sebenarnya gereja Katolik itu tidak punya sanksi pidana. Kalau seseorang tidak melakukan puasa dan pantangnya tidak akan dijatuhi hukuman bahwa dia akan penjara. Kayak dirajam begitu enggak ya? Enggak sama sekali. Tetapi mungkin dia akan sesuatu yang berkaitan dengan nilai spiritualitasnya.
gereja masih memberikan maksudnya gereja tidak memaksakan sama sekali bahwa seseorang harus berpuasa dan juga berpantang. Misalnya seseorang yang tersesat di hutan dan sebagainya, bisa jadi karena sesuai kondisi itu dia tidak harus berpuasa dan berpantang. Tetapi selama dia bisa dan dia mampu, tetapi dia menolak, itu beda lagi ceritanya. Selama dia bisa dan dia mampu, tetapi dia menolak untuk berpuasa, nah itu dia punya satu tanggungan yang kita sebut dosa dalam dirinya, atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan dari dirinya sendiri kepada Tuhan. Oke. Berarti memang wajib berpuasa dan berpantang untuk kamu-kamu yang sudah dewasa, termasuk aku dong. Iya. Saya bercanda ya, Frater ya, sorry. Nggak apa-apa. Jadi kira-kira apa sih pandangan gereja tentang berpantang dan berpuasa itu? Jadi berpantang dan juga berpuasa itu adalah suatu usaha kita untuk mempersiapkan diri menjelang hari raya kebangkitan Kristus. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu sama seperti misalnya orang-orang yang mau menikah atau nikahan kan. Mereka biasanya dipingit atau istilahnya mereka menyepi sendiri untuk mempersiapkan hari di mana mereka akan menyambut mempelai atau pasangan hidupnya. Apa yang kita lakukan sebenarnya sama juga dengan prosesi pernikahan seperti itu, karena kita mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai gereja sendiri, yaitu Kristus yang bangkit pada hari raya Paskah. Tetapi lebih daripada itu, sebenarnya yang sudah dilakukan oleh gereja sendiri adalah yang pertama, ini merupakan suatu bentuk ungkapan penyesalan kita atas dosa-dosa kita. Jadi masa prapaskah dan juga masa puasa dan juga pantang itu dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian yang membuat kita dekat dengan misalnya rasa penyesalan akan dosa-dosa kita. Kita mau berekonsiliasi atau mau berdamai dengan Tuhan, yaitu dengan cara mengaku dosa. Makanya masa prapaskah, masa puasa dan pantang juga adalah masa yang sangat baik bagi kita untuk pergi menerima sakramen pengampunan dari gereja sendiri. Lalu rasa penyesalan kita itu sendiri sebenarnya juga kita ungkapkan atau kita wujudkan dengan kedewasaan kita. Kedewasaan dari apa? Kedewasaan dari ketergantungan pada hal-hal yang membuat kita menikmati duniawi atau hal-hal duniawi. Nah, kenikmatan pada duniawi itu tentu saja punya banyak sekali dampak-dampak negatif gitu kan. Misalnya kalau kita senang buka media sosial lalu ikut arus dalam misalnya berita-berita yang palsu ataupun juga ujaran-ujaran kebencian, perundungan dan sebagainya, toh kita juga nanti akan membuat pemikiran-pemikiran dalam diri kita menjadi negatif. Sehingga kalau kita berpuasa dan juga berpantang, kita membuat jarak atau istilahnya kita membatasi diri kita dari keterlibatan kita dalam hal-hal seperti itu. Dan itu membuat kita menjadi semakin positif kan, berpikiran hal-hal yang positif dan sebagainya. Juga misalnya kita menolak untuk mengungkapkan rasa lapar kita pada misalnya makanan dan minuman semata gitu kan. Dalam masa pantang dan juga puasa kita mengungkapkan rasa lapar kita pada Tuhan, rasa lapar kita pada persatuan diri kita dengan Kristus. Oleh karena itu kita memang kita makan, memang kita sebagai makhluk biologis memang membutuhkan makanan, tetapi kita masih tetap bisa hidup kalau kita misalnya makan sedikit atau disisihkan. Sebenarnya kita juga ikut ambil bagian dalam usaha gereja untuk melihat orang-orang yang tidak beruntung pada hari itu. Mereka tidak bisa makan sebanyak yang kita makan. Jadi kalau kita makan dengan porsi yang sedikit, itu membuat kita supaya tidak kesempatan untuk bisa membuang makanan kan tidak ada. Nah, kalau kita membuang makanan, itu sebenarnya kita membuang hak orang-orang miskin, kata Paus Fransiskus. Sehingga kita sebenarnya ikut ambil bagian dan solidaritas dengan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kita mengungkapkan diri, mengungkapkan rasa syukur kita pada Tuhan bahwa yang kita terima seperti ini dan yang kita usahakan adalah seperti ini. Nah, puasa dan pantang juga sebenarnya untuk melatih kita mengontrol emosi kita, mengontrol nafsu kita, mengontrol rasa ataupun juga hasrat dari dalam diri kita, dan semata-mata dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan, dikhususkan untuk memperbaiki diri, dikhususkan untuk memperbaiki relasi dengan sesama, dengan tidak gibah, dengan tidak merundung orang melalui media sosial dan sebagainya. Berarti masa prapaskah ini atau puasa pantang ini lebih ke
bagaimana kita lebih mengutamakan lapar kepada Tuhan daripada lapar kepada makanan atau minuman. Ya, atau hal-hal Hal-hal duniawi. Oke. Nah, kalau dari Frater sendiri, kira-kira pandangan Frater tentang puasa dan berpantang itu seperti apa? Oke, pandangan pribadi. Iya. Saya sendiri sangat bersyukur karena saya bisa mendapatkan momen seperti ini, dan saya juga sangat bersyukur karena Gereja Katolik punya kebiasaan atau punya tradisi yang begitu indah seperti ini. Kita mempersiapkan diri kita menjelang kebangkitan Kristus atau menjelang perayaan yang sangat luar biasa. Iman kita menyatakan bahwa Kristus akan bangkit. Dan persiapan itu bukan sesuatu yang biasa saja kita lakukan. Puasa dan pantang itu mengambil sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita, artinya membuat kita menjadi orang-orang yang tidak hanya hidup di dunia ini, tetapi juga terarah pada hal-hal yang surgawi. Sehingga kita tidak lagi menjadi anak-anak duniawi, tetapi menjadi anak-anak pilihan Allah. Kita bukan anak-anak yang gelap, tapi anak-anak yang terang. Nah, puasa dan juga pantang bagi saya adalah momen di mana saya bisa berbenah diri, momen di mana saya bisa mengontrol hasrat-hasrat dari dalam diri saya, ingin ini, ingin itu, ingin beli hal-hal misalnya media sosial, atau ingin misalnya memesan sesuatu dari toko online. Ya, toko online lah, sebutkan salah satu, misalnya salah satu inilah brand ya. Ya, bisa mengontrol hasrat-hasrat seperti itu adalah salah satu keinginan saya supaya menyadari bahwa selama ini kita sebagai orang Kristen ya bukan hanya kita sebagai anak-anak duniawi saja, bukan saja bahwa Allah berpesan kepada kita untuk mewartakan hal-hal duniawi atau hal-hal yang berkaitan dengan surgawi kepada anak-anaknya di dunia, tetapi juga mengajak mereka untuk sama-sama mengarahkan diri kepada hal-hal surgawi, yaitu dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan, memohon ampun dan tobat, memperbaiki diri, juga dengan memperbaiki relasi dengan sesama. Oke. Iya. Nah, dari sekarang nih Frater nih, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ada nggak sih tips untuk berpantang dari Frater sendiri? Oke. Teman-teman, untuk saya, untuk teman-teman yang nonton mungkin. Oke, baik. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Wah, ya. Mantap. Jadi Paus Fransiskus itu mengatakan bahwa kalau kita berpantang atau berpuasa, ada baiknya kita untuk berpuasa dari pesimisme atau berpuasa dari hal-hal yang membuat kita, saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa melakukan ini. Kita berpuasa dari pikiran-pikiran yang negatif. Dan kita isi diri kita dengan pikiran-pikiran yang optimis. Misalnya saya bisa melakukan ini, saya bisa punya goal atau tujuan-tujuan tertentu yang bisa saya lakukan. Puasa juga berarti kita mengurangi kebiasaan kita, misalnya ngomongin orang atau misalnya gibah tentang orang. Dan kita isi dengan misalnya kita isi dengan rasa pujian kita dan syukur kita, misalnya saya bangga punya teman seperti ini, saya bangga punya teman seperti itu. Atau misalnya rasa puasa juga sebenarnya kita bisa membebaskan diri kita dari ketergantungan kita pada media sosial misalnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang mungkin sangat berat bagi anak-anak zaman sekarang karena sudah selalu dekat dengan media sosial. Tetapi misalnya satu hari dikhususkan untuk tidak membuka media sosial dan tidak sibuk dengan hal-hal seperti itu kan tidak membuat kita langsung mati esok harinya kan. Jadi ada baiknya untuk mencoba. Kan ini juga suatu tantangan, kan anak muda juga suka tantangan yang baru kan. Jadi kita bisa fokus untuk kehidupan yang nyata dan tidak untuk kehidupan yang berada di balik layar HP kita. Oke. Jadi kesimpulannya ini dalam masa prapaskah ini, masa puasa dan pantang ini, kita lebih mengusahakan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu ya, Frater? Iya, benar. Iya. Nah, itu kesimpulan dari Frater yang saya terima dari Frater tadi. Nah, kalau dari saya sama seperti Frater. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Frater untuk kesempatannya. Selamat menjalani tugas. Ya.